Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasa Media Putri NPM 18522. Di sini saya akan menjelaskan tentang legal memorandum penyelesaian perkara kerugian konsumen atas gagal bayar PT Persero Jiwasraya. Legal issue. PT Jiwasraya merupakan perusahaan ternama yang merupakan PT perseroan yang termasuk dalam BUMN. Dalam hal ini, PT Jiwasraya telah termasuk sebagai perusahaan yang tergabung dalam BUMN merupakan perseroan terbatas, yang sahamnya 51% minimalnya menjadi milik negara. Dalam pengelolaan PT Jiwasraya Persero pada tahun 2020, PT Asuransi Jiwasraya mendapatkan sorotan dari masyarakat terhadap kasusnya yang menyatakan gagal bayar terhadap polis asuransi yang terdaftar. Hal ini menjadi pemicu atas penyidikan terhadap PT Jiwasraya. Ditemukan kerugian negara di mana kerugian atas PT Jiwasraya dinominalkan sebesar 10 triliun. Kerugian ini dinyatakan sejak tahun 2002. Dikarenakan kerugian dalam proses investasi yang membuat nilai aset perusahaan di bawah nilai liabilitas yang terpaut jauh, sehingga perbuatan ini melibatkan tindakan pidana sesuai UU Tipikor dan merupakan yang diatur dalam UU PKU. Perbuatan para pihak yang merugikan perusahaan PT Jiwasraya dan merugikan para konsumennya yang sebagaimana mestinya harus menerima uang dari resiko yang ditanggungkan dalam polis asuransi tidak terlaksana. Dalam hal ini membuat perbuatan tersebut termasuk ke dalam manifestasi atau cedera janji terhadap polis asuransi yang merupakan kontrak. Asumsi PT Asuransi Jiwasraya terlibat ke dalam kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan investasi sehingga merugikan perusahaan. Hal ini dilakukan terus-menerus sehingga nilai aset menurun di bawah nilai liabilitas. Kerugian perusahaan ini termasuk sebagai kerugian negara. Sebagaimana telah dipisahkan, kerugian negara dan kerugian BUMN merupakan kerugian yang terpisah, dikarenakan ditutupi dengan keuntungan selama ini. Namun, ditilik dalam perkara AQ, kerugian PT Asuransi Jiwasraya melebihi keuntungan negara. Dalam hal ini mempengaruhi keuntungan atau pendapatan negara sesuai frasa kerugian keuangan negara dalam pasal 2 UU Tipikor. Dan merupakan perbuatan yang berdampak besar bagi konsumen dari PT Asuransi Jiwasraya. Sebagaimana suatu perusahaan asuransi yang bergerak untuk mengelola uang atas evenement yang ditangguhkan bersama agar suatu kejadian dapat diminimalisir dampaknya, maka masyarakat mempercayakan perusahaan asuransi agar menanggung dampak tersebut agar terminimalisir. Namun dampak ini tidak dihiraukan dan malah menjadi berakibat gagal bayar kasus dalam kasus Jiwasraya. Kerugian ini merupakan kerugian negara dan kerugian konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Identifikasi fakta hukum. Kasus ini telah diselesaikan melalui jalur pidana dan perdata dan penyelesaian di luar peradilan mediasi. Kerugian akibat pengelolaan investasi yang buruk dari PT Jiwasraya menyebabkan para konsumen tidak dapat menerima uang yang seharusnya dipenuhi dalam polis asuransinya. Perbuatan ini merupakan gagal bayar yang sempat viral dalam jagat dunia maya. Akibat dari proses gagal bayar ini, penyelesaian pun mengakibatkan PKPU dikarenakan perusahaan AQ dinyatakan nilai di bawah nilai liabilitas. Hal ini berarti pengeluaran perusahaan di atas penghasilan dan aset perusahaan. Perbuatan ini merugikan negara dan merugikan konsumen. Perlindungan konsumen dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban dari PT Asuransi Jiwasraya tidak sebagaimana harusnya. Legal opinion. Perkara tergolong sebagai kerugian negara dan kerugian perdata ataupun bisnis, maka dari itu dapat diproses melalui dua ranah peradilan. Efek dari gagal bayar yang dialami PT Asuransi Jiwasraya menyebabkan konsumen perlu menggugat atas pemenuhan hak yang tidak dipenuhi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Proses pengajuan gugatan ataupun proses peradilan memakan biaya perkara, serta biaya lainnya yang merugikan para konsumen Jiwasraya, seperti transportasi, legal atau advokat, serta memakan banyak sekali waktu selama proses hukum berjalan, maupun dikarenakan kerugian dan kesalahan yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya. Amat jelas maka putusan pun kian memberatkan tergugat untuk menggantikan kerugian baik material dan imaterial. Buruknya dalam perkara ini banyak pihak merasa berat untuk menggugat dan contoh tidak percaya akan hukum. Hal ini membuat beberapa perkara terlambat diajukan dan mungkin beberapa tidak diajukan dikarenakan beberapa alasan seperti malas melalui proses hukum yang panjang, takut ketidakpastian atas ganti rugi dan sebagainya yang menghambat jumlah perkara yang harusnya dilaporkan. Brief review. Putusan PN Pusat nomor 33 menyatakan adanya kerugian negara berdasarkan audit BPK melalui OJK. Hal ini menjadi dasar penyebab jelasnya alasan kerugian
atas PT Asuransi Jiwasraya. Putusan PA Sungai Liat nomor 0332. Putusan ini telah mendapat putusan hingga tahap banding kasasi dan sudah dikeluarkan putusan oleh Mahkamah Agung. Dengan putusan memperkuat putusan sebelumnya yang menyatakan para pihak tergugat 1 dan tergugat 2 bersalah. Hal ini menjadi acuan hakim dikarenakan kelalaian. Investasi yang dipandang dalam waktu yang lama disignifikan menjadi alasan wan prestasi atas perkara PT Jiwasraya yang tidak memerlukan kewajibannya. Statement fact. Dalam kondisi nilai liabilitas dan aset tersebut tercatat nilai ekuitas perusahaan masih dalam kondisi negatif 3,86 triliun, sedangkan nilai liabilitas yang jatuh tempo pada 30 November 2020 ini mencapai 19,3 triliun. Adapun saat ini perusahaan akan memulai program restrukturisasi polis nasabah, baik itu di mana nasabah retail, korporasi maupun nasabah saving plan. Program ini telah menjadi hasil keputusan dari pemerintah selaku pemegang saham dan DPR. Untuk melaksanakan program tersebut akan disiapkan dana senilai 2,6 triliun. Nilai ini akan berasal dari penyertaan modal negara PMN bernilai 22 triliun kepada IFG, holding perasuransian dan penjaminan yang membentuk perusahaan baru yakni IFG Life. Sampai hari ini gagal atas konsumen PT Jiwasraya masih belum tuntas secara maksimal, walau telah banyak cara dilakukan termasuk mengalihkan hak dan kewajiban perusahaannya. Legal Memorandum Analisis 1. Para konsumen dapat menggugat atas tindakan untuk prestasi terhadap PT Asuransi Jiwasraya atas kerugian yang terima akibat tidak terpenuhi prestasi dalam polis asuransi yang merupakan kontrak bagi para pihak. Hal ini dapat diselesaikan melalui ranah peradilan dikarenakan proses mediasi amat sulit menjadi jalan keluar karena nilai aset yang bahkan di bawah nilai liabilitas perusahaan. Maka perlu penyelesaian di ranah perdata. Analisis hukum 2. Identifikasi. Kerugian tersebut dibedakan menjadi kerugian bisnis dan kerugian negara, sehingga kewajiban PT Jiwasraya untuk mengembalikan kerugian negara berbeda dengan memenuhi gagal bayar dalam hubungan bisnis yang termasuk dalam proses asuransi PT Asuransi Jiwasraya. Analisis 3. Identifikasi. Perusahaan tersebut dinyatakan pailit namun berkewajiban dialihkan kepada pihak lain yang sebagaimana undang-undang menyatakan berkewajiban bertanggung jawab atas anak perusahaan atau yang tergabung dalam perusahaannya. Alasan kepailitan ini dikarenakan terdapatnya lebih dari 3 debitur yang tidak dapat dipenuhi pembayarannya piutang oleh PT Asuransi Jiwasraya. Conclusion. Para pihak yang dirugikan oleh PT ini yaitu para konsumen yang harus memperjuangkan haknya di peradilan dikarenakan proses gagal dari PT ini. Pembayaran ini tidak dapat diselesaikan tanpa melalui ranah peradilan dan berpihakan hukum terhadap pihak pelaku usaha asuransi lebih berpihak ketimbang konsumen. Recommendation. Perlunya pengaturan khusus dan pembaharuan hukum terhadap perlindungan konsumen dan mode penyelesaian perkara agar perkara dapat diminimalisir dan penyelesaian lebih efektif dan efisien. Hukum yang baik adalah hukum yang mengikuti perkembangan zaman dan pola kebutuhan hukumnya. Terima kasih.